Nah, ini yang mendasar ini. Bagaimana Pak Prabowo atau mensejahterakan rakyat bilang ngangkat pembantunya sebanyak itu? Uangnya kan hanya ngutek neng dhuwur tok. Mau sampai kapan kami sebagai rakyat nunggu disejahterakan? Tenan toh, akhirnya terbukti apa yang tak pikirkan ini. Lanjutan pemanggilan menteri dan wakilnya kemarin itu beneran bikin melongo. Masyarakat itu jadi terperangah, pelongo. Apanya yang bikin melongo kita ini? Ya banyak. Misalnya dari jumlahnya. Kemarin malah lebih banyak dibanding hari Senin. Hari Senin itu mencapai 59. Banyak banget loh itu. Total menteri dan wakil menteri itu jadinya 108, malah sepertinya tambah satu lagi jadi 109. Artinya ini bila ada rapat barengan dan budal dari titik yang sama, maka butuh paling tidak ini 3 bus standar timnas kita itu, yang mobilnya bisnya gede itu. Isinya bisa 70 orang itu, tingkat di bisnya itu berarti. Itu yang seatnya 40 itu bisa berapa itu? Nah, seatnya 40 lah, 3 bus itu. Kalau kabinet Jokowi pertama kan hanya 1 bus. Nah, menterinya cuma 30-an saja ini. Lalu nama-nama yang datang kemarin itu beneran nih, gawe begawan nggak habis pikir, ini negara ini mau dibawa kemana ini. Ada beberapa nama yang dia beneran profesional di bidangnya, tapi untuk jadi teknokrat. Kok nggak yakin begawan ini, menurut analisa dan pandangan begawan. Lah siapa mereka itu? Nanti tak jelasin lah. Yang paling bikin nggak mudeng itu, para calon pembantunya kepala negara ini teko kok mau saknyu gitu. Kaya mau perkenalan atau malah nyerah ke KTP tok mungkin. Iya mungkin. Sudah gitu pas ditanya wartawan, kebanyakan yang diundang katanya sih berdiskusi sama Pak Prabowo tentang sebuah topik. Lagi piye nih? Lah masalahnya itu, problem topiknya itu antara masalah menteri dan wakil menteri ya. Cuma sebuah topik. Apa tuh diskusinya waktu cuma 10 sampai 15 menit. Nah, itu bukan diskusi, melainkan jawab pertanyaan itu. Dari Pak Prabowo mungkin kepada calon-calon menteri dan wakil menteri. Maksudnya Om Begawan itu begini loh. Bagaimana cara memilih mereka itu? Bagaimana menguji mereka terkait komitmen dan integritas mereka? Ingat loh, apa yang bisa kita simpulkan dari durasi yang hanya 1/4 jam, kadang nggak ada itu. Ini sih bukan diskusi, ini melainkan memang buat pertunjukan politik saja, ben rakyat nonton itu loh. Lalu Begawan ya melu nonton akhirnya. Nah sekarang gini aja lah. Misalnya kita melamar pekerjaan ini, prosesnya kan panjang. Mau jadi ASN sekarang ini saja, sampai 4 hingga 6 tahap atau prosesnya dijalani. 1 tahap seleksi, waktunya kadang mencapai 1 jam hingga 2 jam. Belum juga nanti nek lolos. Ada juga psikotesnya, kemampuan atau skill yang beneran diverifikasi, sesuai kebutuhan atau tidak. Apa yang bisa diketahui orang yang mau mempercayakan sebuah pekerjaan besar dengan hanya bertanya 10 sampai 15 menit. Ala mong, piye Mas kabare Mas? Wis mangan. Ya wis. Hanya gitu tok. Bahkan ada yang 3 menit loh itu. Memang sih komitmen sama integritas bisa dicek di rekam jejaknya atau di CV lah, kurikulum vitae itu bisa dari situ. Lah bagaimana memastikan dia beneran bersih? Gak ada noda yang bisa membahayakan pemerintahan mendatang. Ini Pak Prabowo tuh mau mengandalkan fakta integritas. Lah memangnya ngefek. Nah, lihat saja perjalanan kabinet dari dulu sampai sekarang. Banyak menteri kena kasus korupsi loh. Malah sekarang lagi bermasalah lagi tuh pimpinan KPK itu. Setelah Pak Firly ketua KPK juga kena kasus. Ingat loh, yang mau jadi pejabat tuh bakal ngelola duit rakyat yang nilainya itu ribuan triliun. Yang nominalnya puluhan ratusan miliar dan sebagainya di setiap kementerian.
Di kementerian tertentu bisa tembus triliunan loh, bukan hanya ratusan miliar loh. Lah nek hanya 10 sampai 15 menit, apa yang dijadikan jaminan mereka gak nyolong? Ini bukan suudon loh. Om Begawan. Tetapi faktanya seperti itu. Jaminan apa? Dia nggak ngerampok duit rakyat. Nggak nggareng duit APBN. Nggak banyak nipu-nipu dengan anggaran-anggaran dari markup dan sebagainya. Wis ngalamat peten dedet ini, gelap gulita ini, suram. Wis genah ini negara kita ini. Kalau kita masyarakat tidak memberikan himbauan, warning, masukan, peringatan kepada Pak Prabowo. Bukan sok kita pinter, tapi kan penonton tuh lebih pinter daripada pemain. Kita berjaga-jaga kemungkinan badai duit negara bablas kan ini. Kita ingat toh. Ingat toh, banyak uang yang dikorupsi belum kembali ini. Korupsi timah, korupsi tambang, Menkyu, banyak lah, beras, minyak, mana yang sudah kembali? Mereka sudah di tangan para pejabat. Rakyat cuma melongo, cuma nonton. Ini ngeri-ngeri sedap nih pokoknya ini. Bayangkan cara seleksi yang kayak gak serius gitu, ngeri. Duit rakyat ramo ngerembes, bocor, dintin, netes, mengalir, bisa banjir bahkan tsunami korupsi nanti kalau tidak hati-hati. Ya, semoga pengawasan internalnya bisa lebih ketat lah. Pak Prabowo akan menyiapkan orang-orang yang punya kredibilitas, orang jujur, orang berani, yang bisa mencegah korupsi ini semakin besar di Indonesia. Indonesia itu negara koruptor yang termasuk paling parah ini. Nah, bila total jumlahnya kabinet sekarang hanya sekitar 40-an ketika kabinetnya Pak Jokowi. Lah kok mudahnya sampai 100%. Oh, persis harga sembako yang naik turunnya ekstrim itu. Rakyat beli beras yang menggeh-menggeh. Nah, tidak semua yang diundang kemarin bukan nama-nama yang tak pertanyakan, tapi juga beberapa nama menurut Om Begawan bagus juga itu. Ada yang bagus lah. Sayangnya jumlahnya lebih sedikit dibandingkan nama-nama secara kemampuannya yang diragukan. Nah, beberapa haters ngompol kemarin itu, ikut komentar bila prediksi Om Begawan itu keliru. Terutama soal hubungan Pak Jokowi sama Pak Prabowo yang katanya retak. Loh, argumentasi yang mereka sodorkan itu adalah masih banyaknya Menteri Jokowi yang masih katut di pemerintahan mendatang. Wah, belum, Bung. Baru dipanggil, baru audisi. Ingat loh, banyak menteri yang bekerja secara profesional bukan karena pro atau manut sama Pak Jokowi. Orang macam Bu Sri Mulyani, Pak Budi Gunadi Sadikin, Pak Sakti Wahyu Trenggono itu bukan karena takut sama Pak Jokowi, memang dia profesional. Termasuk Mas Nezar Patria, itu rekam jejaknya jelas. Kerja bagus mereka bukan karena demi Jokowi, tapi demi rakyat. Fokus pada pekerjaannya. Keliru kalau kalian memaknai itu. Mereka dimanapun akan kerja bagus kok. Tidak di pemerintahan, tidak di swasta. Mereka bagus karena memang orangnya memang cerdas. Integritasnya bagus dan jujur. Ini yang penting ini. Yang mestinya orang-orang berkarakter seperti mereka yang diajak masuk ngurus negara harusnya. Mereka bukan orangnya Jokowi loh. Tapi memang integritasnya bagus. Integritasnya itu hebat itu. Nah, ingat. Kinerja baik Bu Sri Mulyani itu bukan sekarang saja. Dia juga Menteri Keuangan Pak BY loh. Pernah kerja di Bank Dunia dan bagus juga. Jangan asal bicara nuduh Begawan melontarkan ujaran kebencian. Enggak, saya enggak benci. Saya ini mengkritik aja lah. Ya kalau enggak ada keseimbangan, bablas kenyataannya korupsi di mana-mana. Nah, ini ngomong anggo waton, Bung. Ora waton ngomong, tuh ada dasarnya. Masa ke profesionalisme Mbak Ani, Pak Budi Gunadi, Pak Sakti Wahyu, serta beberapa nama dianggapnya baru muncul pas jadi menterinya Pak Jokowi. Yang enggak, dulu sudah bagus. Mbok kira Mbok Gawang mau gari omong orang nganggo mikir. Lah nek itu cara kalian menilai ngompol, ya jangan disamakan karo aku pas gawe konten. Buat konten itu jauh lebih rumit loh, Bung. Hati-hati. Serta yang paling bermanfaat itu bila mau gacuk ngomong itu yang bahaya. Nah, bisa-bisa nanti diperkarakan. Wong ada undang-undang IT loh.
Gitu loh, para haters ngompolos, modalku dudu becak tanpa pelek. Waton jeplak, orang nganggo tak, enggak, semuanya ada dasarnya, ada analisanya, ada alasannya dan sebagainya. Orang asal plung, lap, enggak seperti itu. Oke ya, tak lanjut lagi ya. Masalah kabinet tadi loh. Nah, politik akomodatif yang dipertontonkan Pak Prabowo sekarang ini berpotensi, sekali lagi nih, ini berpotensi loh, tidak menuduh, bikin APBN kita ini nanti bisa jebol. Dan sekarang pajak yang jadi andalan kita 82% itu untuk mencukupi kebutuhan APBN. Makanya pajak sekarang mencekik rakyat, apa-apa dipajeki. Sedangkan hasil tambang maupun hasil-hasil BUMN kebanyakan ya dikorupsi pejabat. Iya atau enggak? Ada yang bilang enggak gitu. Kenyataannya seperti itu. Kalau enggak, mereka sudah bisa mencukupi itu APBN Indonesia. Tidak 82% dari pajak, yang akhirnya keringat kita yang diperas. Nah, memang 109 orang yang 2 hari diundang ke Kertanegara, tidak semua menjabat menteri dan wakil menteri saja. Ya, tidak menteri dan wakil menteri. Mereka bisa ditempatkan di institusi yang dinamakan badan atau dewan. Ya, kayak di BIN, Bulog, Badan Pangan Nasional, atau BNN, dan masih banyak yang lainnya. Menempatkan mereka itu membuat kebutuhan anggaran negara bisa bengkak lagi. Ya. Nah, soalnya gini loh, orang-orang yang ditunjuk presiden kan nggak mungkin ditempatkan atau mendapat fasilitas kayak ASN lain. Ya pasti harus disediain mobil dinas lah, rumah dinas lah, sama supirnya sekalian lah, anggaran-anggaran yang lain, kesehatan dan sebagainya, macam-macam itu. Ya masih harus ada satu ajudan mungkin. Ajudan kan juga gaji tuh, sekretaris pribadi, staf urusan administrasi maupun keuangan, pasti itu. Menteri, wakil menteri, kepala badan atau dewan bisa menunjuk beberapa staf ahli. Itu bisa diperbolehkan. Jumlahnya paling tidak ya 3 orang. Staf ahli itu pasti butuh staf lagi yang membantu teknis pekerjaannya. Ora umum ini. Ini masyarakat harus paham mengapa uang negara itu kadang-kadang nggak sampai ke rakyat pembangunannya. Ya karena kebutuhan di pusat tuh wah kayak tenang. Nek diterjemahkan secara sederhana, dari 109 orang yang dipanggil itu, tiap 1 orang itu bisa berkonsekuensi nambah 4 hingga 10 orang baru untuk melengkapi kerja mereka. Dan itu bisa ASN atau dari luar yang memang nanti akan menandatangani SK pengangkatannya. Kalau yang diminta ASN, biasanya si ASN itu akan cuti di luar tanggungan negara. Itu baru dalam hal kebutuhan sumber daya manusia loh. Belum yang lain. Lalu kebutuhan fasilitas, butuh ruangan sendiri buat mereka, kantor, durung ATK barang, ngerti tuh ATK, alat tulis kantor, operasional kantor kayak bayar telepon, bayar air, minum, suguhan tamu dan sebagainya. Ya mereka ya kadang ya butuh perjalanan dinas, kayak tiket, akomodasi baru banyak. Akomodasi itu buat nginep di hotel misalnya, dan hotelnya nggak mungkin kelas ecek-ecek atau Red Doors yang tarifnya semalam cuma 100-200 ribu, enggak lah. Otomatis APBN jauh lebih besar nanti dibutuhkan untuk membiayai mereka, membayar dan membiayai kebutuhan mereka. Nah, pertanyaan yang mendasar ini, bagaimana Pak Prabowo atau mensejahterakan rakyat bilang ngangkat pembantunya sebanyak itu, uangnya kan hanya ngutek neng dhuwur tok. Mau sampai kapan kami sebagai rakyat nunggu disejahterakan? Makan gratis. Apa bisa makan gratis untuk mensejahterakan rakyat? Duit negara sebelum dibelanjakan program sudah habis duluan buat bayar honor maupun kebutuhan para pembantu presiden yang jumlahnya hura umum itu. Kami ini otomatis mendapatkan sisanya saja, turane tok. Nah, politik akomodatif mencerminkan ketidakmampuan diri presiden terpilih nanti akhirnya. Menentukan prioritas saja. Karetnya itu hanya menyenangkan saja. Dan itu bukan sekedar menyenangkan Pak Jokowi, menyenangkan partai pendukungnya atau menyenangkan tim suksesnya aja, menyenangkan relawan. Kenapa mereka semua lebih dulu disenangkan dibandingkan kita semua rakyat Indonesia? Atau itu sebagai bentuk balas budi?
atau bentuk sebagai bagi-bagi kue itu. Kenapa gak merekrut menteri dan wakil menteri dengan komposisi terbanyak duluan? Dan bila APBN bisa efektif atau optimal atau rakyat sudah lebih sejahtera, barulah memikirkan perbaikan nasib pendukungnya, kan bisa begitu. Kok pola pikir presiden terpilih malah terbalik? Ya tolonglah, dengarkanlah ungkapan hati masyarakat, termasuk ungkapan hati Om Begawan. Para pendukung Pak Prabowo bisa menjawab ini semua nggak? Ini termasuk fans beratnya Samsul barang itu. Piye argumentasi kalian tentang perkara ini? Atau memang karena panjenengan sudah dapet? Wes itu terus ora mikir liane, orang gagas masyarakat. Emang gua pikirin masyarakat bilang gitu. Alah mau gaibmu medat itu. Ini Om Begawan bukan Grisula, Om Begawan sih nggak masalah. Nggak ngeluh, nggak sambat. Saya mikir rakyat yang begitu rekosone mereka. Apa-apa dipajeki. Wes dudu levelku mikir gitu, yang mumet-mumet untuk diri saya sendiri udah cukup saya. Tapi masih banyak masyarakat di Indonesia yang butuh disejahterakan, butuh didampingi, butuh dicukupi mereka. Banyak masalah, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, banyak PHK, itu yang harus dipikirkan dulu. Bukan para pendukungnya, bukan para relawannya yang sudah mendukung Pak Prabowo, lalu diberi kue, dijatah, balas budi dan sebagainya. Rakyat dapat apa? Ya ini tak suarakan ya buat anak-anak cucu kita, buat masyarakat yang kondisinya masih butuh dibantu, butuh diperhatikan, butuh segera dipikirkan hidupnya. Ini bukan perkara kalah pilpres. Nah, ini para haters-haters yang ngompol supaya tahu. Bukan karena itu belas, ini justru aku mengajak pemilih Samsul sama Pak Prabowo introspeksi. Kalau sudah begini gimana? Kan rasanya kayak angel nonton timnas deh begitu. Secara permainan bagus, tapi hasilnya kalah dengan Cina. Aku ojer. Itulah sama manggilnya di hati ini dengan melihat cara-cara penyusunan kabinet saat ini. Terima kasih. Salam Begawan. Semoga didengar. Dadah.